Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suciati Mu'anifah, SEMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perilaku Organisasional. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai apa itu perilaku organisasi dan keragaman dalam organisasi. Sebelum melanjutkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amidarudin dari kelas 04 SAKP 002 dan teman saya Agus Wijayanti. Apa itu perilaku organisasi? Menurut Wijaya, perilaku organisasi adalah segala hal yang berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Sedangkan menurut Sadikin, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu, baik aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi, begitu pula sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah studi dan pengelolaan perilaku anggota organisasi sebagai seorang individu yang memiliki karakteristik dan tujuan-tujuan mengelola kelompok dan juga mengelola organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, ada manfaat perilaku organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, ada analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang keempat, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama ada perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku keorganisasian, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Yang kedua ada struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan itu diatur dalam bagian organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Yang ketiga ada proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Selanjutnya ada tujuan perilaku organisasi. Menurut Robbins, tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. Menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Yang kedua ada meramalkan, berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga ada mengendalikan, berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Terdapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, ada peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan. Yang kedua ada pengurangan kemangkiran. Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan efisiensi organisasi. Yang ketiga ada penurunan turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Yang keempat ada peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan matematis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keragaman dalam organisasi.
Pengertian dalam keragaman organisasi. Keragaman adalah suatu kondisi dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti ras, etnis. Keragaman dalam suatu organisasi sekarang menjadi masalah yang sangat penting, dan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu organisasi. Aspek keragaman dalam organisasi terdiri dari yaitu usia, latar belakang, pendidikan, gaya hidup, pengalaman kerja. Hambatan dalam keragaman organisasi dari prasangka, yaitu ada prasangka, kesukuan, stereotip, kurangnya komunikasi dan interaksi antar anggota, perbedaan, kekerasan seksual, itu seperti kayak pelecehan, pencabulan, kan? Nah, terus di sini ada manfaat dalam keragaman organisasi yang terdiri sebagai berikut, yaitu akses ke perubahan pasar, ubah pekerjaan dalam skala besar, kualitas layanan pelanggan yang sangat baik, promosi di tempat kerja, kualitas total, sumber-sumber kerekanan, mempertahankan proses pembelajaran. Nah, terus di sini ada cara mengatasi hambatan dalam keragaman organisasi. Bangunan hubungan dengan sekelompok orang yang beragam, memahami perbedaan, kurangi rasa prasangka buruk, terus komunikasi yang baik, kurangi stereotip, peningkatan perlindungan. Di sini saya akan menyimpulkan keragaman dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.